Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ilal islami wal tajama tariqatu wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Jamaah salat duhur Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya mengajak untuk diri saya sendiri dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa tunduk dan patuh terhadap segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya sebagai bekal kita di akhirat kelak. Karena detik-detik kematian kita semakin mendekat dan tidak ada bekal yang akan kita bawa. Tidak jabatan, tidak harta, tidak rumah yang mewah, tidak mobil yang megah. Tetapi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama saat ini kita fokuskan kepada apa yang akan disampaikan. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini ada manfaat dan kebaikan yang bisa diambil untuk menjalani kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia, manusia tentu berbeda dengan binatang karena manusia diberikan potensi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal yang dimaksud di sini bukanlah atau tidak sama dengan otak. Seandainya akal itu disamakan dengan otak, maka tentu binatang pun juga memiliki otak yang sama dengan kita. Ayam punya otak berarti sama dengan kita. Kucing punya otak berarti sama dengan kita. Tapi nyatanya itu tidak sama. Bahwa akal adalah sesuatu yang lain. Akal bukanlah organ yang berbentuk fisik yang ada di dalam diri kita. Tetapi akal adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang justru ini menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya termasuk binatang di antaranya. Akal dalam satu definisi dikatakan bahwa khasiyatur rabti ilad dimag. Akal adalah kemampuan untuk mengkaitkan sebuah fakta, sebuah realita yang terindra oleh indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan pengetahuan yang ada di dalam diri kita sehingga dari pencerapan tersebut kemudian menghasilkan sebuah konklusi, menjadikan sebuah kesimpulan yang kesimpulan itu tiada lain adalah kebenaran dan kesalahan. Oleh karena itu, maka tentunya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan potensi yang sejatinya menjadikan manusia mampu untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Karena akal ini hanya diberikan kepada manusia, maka tentu kita harus berhati-hati dengan akal yang kita miliki ini. Karena terkadang akal ini dapat menyebabkan manusia menjadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa bahwa segala sesuatu kemudian bisa dicapai, dijangkau dengan akal. Maka
itu menjadikan kesombongan dan menganggap bahwa Tuhan tidak dibutuhkan lagi dalam kehidupan karena segalanya sudah bisa dijangkau oleh dengan akal. Maka tidak heran kalau kemudian kita melihat di peradaban barat timbul orang-orang yang agnostik, orang-orang yang tidak percaya dengan wahyu, orang-orang yang tidak percaya dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan agama karena mereka menjadikan akal ini menjadi penentu segala-galanya. Bahkan tidak jarang mereka menjadikan akalnya sendiri itu menjadi Tuhan, menjadi sesuatu yang mereka agung-agungkan. Padahal kita ketahui bahwa akal itu memiliki keterbatasan. Akal pada titik tertentu ia tidak akan mampu untuk menentukan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indranya sendiri. Akal tidak akan mampu menjangkau tentang surga dan neraka. Akal tidak mampu menjangkau makhluk-makhluk yang metafisik. Akal tidak bisa menjangkau atau tidak bisa menentukan sesuatu ini baik, sesuatu ini buruk. Akal tidak bisa menentukan ini tercela, ini terpuji. Karena semuanya itu adalah di luar jangkauan akal. Dan itu memerlukan sesuatu yang muncul dari luar. Yaitu dari wahyu yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal terbatas dan tentunya tidak bisa menentukan baik dan buruk. Oleh karena itu, maka ada yang harus kita pahami. Kita harus hati-hati dengan akal ini. Karena apa? Akal inilah yang kemudian nanti akan menentukan apakah kita mengerjakan sholat atau tidak. Akal inilah yang kemudian menentukan kalau kita melaksanakan patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Selagi akalnya diberikan dan selagi akalnya waras, maka kita dibebani kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa kita membaca syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu didasarkan kepada akal. Orang yang tidak waras, orang yang akalnya tidak sempurna, maka Allah tidak memberikan beban kepada orang tersebut. Orang yang tidur, Allah tidak memberikan beban kepadanya. Kenapa? Karena akalnya sedang tidak berfungsi. Orang yang gila tidak diberikan beban. Karena apa? Karena otaknya sedang tidak berfungsi. Pun ketika anak-anak kecil tidak dibebani dengan beban-beban syariat, karena akalnya memang sedang tidak berfungsi untuk bisa membedakan baik dan buruk. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal tentu dia tidak akan sama dengan orang yang tidak berakal, dengan makhluk yang tidak berakal. Kalau kita perhatikan ketika kita melihat binatang, ketika melihat seekor ayam misalkan, dia kemudian melihat ada makanan, maka dia pasti akan langsung menyikat makanan tersebut tanpa dia harus berpikir apakah itu boleh atau tidak, apakah itu milik siapa atau tidak. Begitupun juga binatang-binatang yang lain. Tetapi manusia tentu tidak seperti itu. Ketika manusia melihat makanan, tentu terbersit dalam pikirannya ketika manusia itu berakal. Dia akan berpikir apakah itu makanan boleh untuk dimakan atau tidak. Apakah makanan itu halal atau tidak. Apakah cara mencarinya itu benar atau tidak. Semuanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum kemudian mereka melakukan amalan tersebut. Kalau kita melihat barangkali ada binatang, kucing, kemudian melihat kucing jantan misalkan, melihat kucing betina, pasti langsung dia akan mengeksekusi. Itulah kucing, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita manusia, barangkali tidak akan melakukan seperti itu. Kita akan berpikir terlebih dahulu konsekuensi yang akan terjadi ketika kita melakukan tanpa mempertimbangkan akal tersebut. Oleh karena itu, maka penting sekali bagi kita untuk menjaga akal ini. Senantiasa memberikan nutrisi kepada akal kita dengan cara banyak belajar, dengan cara banyak menuntut ilmu, dan dengan cara untuk membaca. Kita dianjurkan bahwa bahkan ayat yang pertama kali turun adalah perintah kita untuk membaca. Karena membaca ini akan menguatkan potensi akal kita. Dengan membaca ini kita akan menjadi kuat
penalaran kita, pemikiran kita. Oleh karena itu maka sangat penting kemampuan membaca kita terhadap teks-teks ataupun juga alam semesta ini. Yang kedua yang tidak kalah terpentingnya yang ada pada diri manusia adalah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nafsiyah atau jiwa. Apa itu nafsiyah? Nafsiyah adalah kemampuan orang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Tentunya dengan pertimbangan kedua akal tadi. Ada barangkali kita kalau melihat sejarah Rasulullah SAW, ada yang salah ketika kita mempelajari Islam. Ketika syariat itu datang, dan kita pertama kali yang kita pelajari itu adalah syariat, maka itu akan terasa berat untuk kita laksanakan. Ketika turun barangkali, atau ketika kita mendapatkan informasi tentang haramnya riba, maka kita barangkali akan berpikir terlebih dahulu untuk bisa meninggalkan itu. Apa yang menjadi sebab seperti itu? Sebab akidahnya barangkali belum kuat. Oleh karena itu, maka baginda Rasulullah SAW membina para sahabat selama 13 tahun di Mekah hanya untuk menerapkan, menanamkan akidah supaya akidahnya kuat. Maka ketika akidahnya itu sudah kuat, maka apapun syariat itu akan dengan mudah dilaksanakan oleh para sahabat. Kita bisa melihat bagaimana para sahabat ketika turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu bersegera untuk melaksanakannya tanpa nanti dan tanpa tapi. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan barangkali yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa jannatin arduhas samawat. Bersegeralah untuk menuju surga, yang tentunya menuju surga hanya bisa dilakukan dengan melakukan amal-amal soleh yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini ada dorongan bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersegera memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sungguhnya perkataan orang-orang mukmin itu apabila diseru untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, liyahkuma bainahum, memutuskan perkara di antara mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ayyaqulu, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan malah berarti begitu kita mendengar, begitu kita memahami sebuah syariat Allah Subhanahu wa taala, kami dengar sami'na wa asaina, tapi kami tidak mau melaksanakannya. Itu bukanlah sikap daripada seorang yang mukmin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika akliyah, ketika akal, potensi akalnya tadi itu sudah benar dan nafsiyahnya sudah benar, maka tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan menjadi pemenang, dia akan menjadi juara. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Contoh tauladan yang bisa kita jadikan bagaimana mereka mensinkronkan antara akliyah, antara akidah dengan keimanan, dengan apa yang dilakukan dengan melaksanakan perintah Allah, kita bisa berkaca dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada beberapa hadis yang menyatakan seperti itu. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, beliau sedang melaksanakan sholat asar. Begitu sholat asarnya selesai, maka tiba-tiba Rasulullah tidak seperti biasanya. Beliau bersegera berdiri, kemudian berjalan menuju ke rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini membuat para sahabatnya menjadi terkaget-kaget.
apa gerangan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sehingga cepat-cepat setelah melaksanakan sholat meninggalkan jamaahnya. Ternyata begitu baginda Rasulullah kembali ke masjid, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau segera cepat-cepat setelah sholat kemudian meninggalkan tempat ini dan menuju ke rumah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, aku bergegas dari sholat karena aku ingat sesuatu lantaran aku memiliki sebongkah emas yang belum aku sedekahkan kepada orang lain. Luar biasa. Baginda Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat di sore hari di asar, kemudian masih memiliki harta yang belum disodakohkan sampai teringat ketika melaksanakan sholat. Apakah ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak khusyuk di dalam sholatnya? Siapa yang berani mengatakan kalau Rasulullah tidak khusyuk di dalam sholatnya? Khusyuk bukan berarti tidak ingat apa-apa. Khusyuk bukan berarti kemudian segala sesuatu dilupakan begitu saja. Justru khusyuk itu ada dalam kesadaran. Khusyuk fokus kepada apa yang kemudian dilakukan. Itulah Rasulullah SAW karena dia ingin bersegera untuk kemudian mensedekahkan emasnya yang masih ada kepada masyarakat. Itulah baginda Rasulullah SAW. Pun juga para sahabat. Para sahabat begitu cepat-cepat mereka menjemput perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW pada saat perang Uhud. Dia berkata kepada Rasulullah SAW bersabda, tahukah engkau? Para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahukah di mana tempatku seandainya aku mengikuti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tempatmu adalah di surga. Maka ketika mereka mendengar ucapan seperti itu, mereka tidak lama lagi segera untuk melaksanakan perintah tersebut. Bahkan ada sesuatu yang sangat unik, di mana ada seorang namanya Handolah. Handolah ini adalah seorang yang baru dinikahkan dengan seorang gadis, dan ketika malam harinya layaknya sebagai seorang suami dan istri melakukan hubungan suami dan istri. Lalu setelah mereka terdengar panggilan untuk melaksanakan jihad, maka seketika itu juga Handolah kemudian pergi meninggalkan istrinya untuk melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya beliau gugur di medan pertempuran. Lalu ketika diketahui oleh para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tahu apa amalan yang dilakukan oleh orang ini sebelum dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka istrinya kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, itu adalah Handolah, dia adalah suami saya. Dia semalam belum sempat untuk mandi junub. Rasulullah kemudian tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena ternyata Handolah saat itu sudah dimandikan oleh malaikat. Akhirnya dimakamkan dalam keadaan apa yang ada di dalam dirinya, dengan bajunya dan juga dengan darah-darah yang masih menempel. Ini juga menunjukkan betapa mereka sangat bersegera, sangat ingin segera untuk melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW. Ada lagi peristiwa di mana ketika antara lapar dan haramnya keledai kampung. Suatu saat ketika setelah selesai peperangan dalam keadaan letih dan lesu, mereka para sahabat kemudian menyembelih seekor keledai. Dia masak keledai tersebut. Kemudian datanglah ketika sudah matang dan mereka siap untuk menyantapnya, maka datanglah orang yang kemudian mengabari, wahai para sahabat, wahai saudara-saudaraku, tahukah kamu bahwa Rasulullah SAW mengharamkan keledai kampung ini? Maka seketika itu juga mereka tumpahkan keledai yang sudah matang, yang siap untuk disantap tersebut.
Ini juga menunjukkan betapa mereka bersegera untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tahu bahwa itu boleh, bahwa itu tidak boleh. Kasus lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tentang khamr. Saat itu sebelum turunnya ayat tentang pengharaman khamr, para sahabat Rasulullah SAW mereka masih melakukan mabuk-mabukan sampai di Madinah, di Mekah. Ya. Dan kalau mereka sudah mabuk-mabukan, mereka minum dengan kendi-kendi yang begitu banyak. Ketika itu, di saat mereka sedang mabuk-mabukan, maka kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir wal ajlam ridsun min amali syaitan fajtanibuh. Sungguhnya khamr adalah perbuatan setan, perbuatan najis, maka tinggalkanlah. Seketika itu juga para sahabat meninggalkan. Ada orang yang saat itu lagi minum dan minumnya masih di dalam bibirnya, kemudian dia tumpahkan sisanya. Dia korek-korek dari mulutnya supaya apa yang sudah termakannya itu bisa ditumpahkan. Begitupun juga orang-orang yang kemudian memiliki banyak khamrnya, dia tumpahkan juga. Karena apa? Karena semata-mata dia mengetahui itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para wanita-wanita pada saat itu, ketika turun ayat tentang berjilbab, ketika turun ayat tentang untuk menutup aurat, maka seketika itu kaum wanita dia ambil gordennya, dia ambil mungkin selimutnya, lalu mereka tutupkan untuk menutupi tubuhnya ketika mereka keluar dari rumah. Itu juga sama menunjukkan betapa mereka sangat-sangat bersegera untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki yang kemudian datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika itu melihat orang itu memakai pakaian terbuat dari sutra. Maka Rasul bertanya, "Apakah kamu sudah beragama Islam atau belum?" Dia menjawab, "Aku sudah beragama Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu tanggalkan baju ini, karena baju ini diharamkan untuk dipakai untuk kamu." Seketika itu juga para sahabat meninggalkan pakaian tersebut dan mengganti dengan pakaian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dulu para sahabat radhiyallahu an beriman dan bersegera dalam melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Lantas bagaimana dengan kita hingga saat ini? Padahal hari berganti hari, kita melihat orang-orang di sekitar kita bergantian meninggalkan dunia ini, dan suatu saat pasti kematian juga itu akan menghampiri kita. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa banyak bekal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadapi kematian ini? Jika memang belum, tentu kita masih ada diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa tapi dan tanpa nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada kebaikan yang bisa dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dikuatkan iman kita dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lillah wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.